Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Saya nyiapin dua bentuk khotbah, yang pertama agak panjang, detil, yang kedua singkat. Kalau suruh milih pasti milih yang singkat dan mudah, betul ya? Tapi nggak mau saya mix saja ya. Jadi kalau mix itu berarti yang pertama begini. Cara membuat khotbah kan adalah imam itu membaca lalu menelan sabda Tuhan, lalu diprosesor dalam dirinya, pengalaman refleksinya, lalu dikeluarkan kembali dalam bentuk refleksi. Lalu refleksi ini dioles lagi, mana yang refleksi bagus untuk umat atau tidak. Terlebih bukan bagus tapi lebih cocok apa tidak. Maka hal yang pertama yang muncul sebetulnya sederhana gini. Betulkah saya itu pernah memberi dari yang namanya kekurangan? Atau selama ini saya memberi dari kelebihan? Ini memflashback pengalaman kecil saya. Kalau dilihat-lihat, sebetulnya kalau jujur, saya lebih suka punya pengalaman kecil, di mana waktu kecil saya diajari untuk menabung. Setiap uang saku yang diberi selama 1 minggu, lalu bisa memberi dari tabungan itu terhadap pengemis atau orang yang berkekurangan. Itu rasanya lebih membahagiakan. Kalau sekarang saya melihat dari pengalaman jadi seorang imam, nyatanya lebih sulit ya saya memberi dari kekurangan. Misalnya, saya dibohongi oleh umat yang datang karena pendatang kurang uang, lalu minta uang transport untuk pulang. Lalu dipakai uang saku saya habis, padahal dibohongi. Pertanyaannya, saya memberi dari kekurangan enggak? Enggak, dari kelebihan. Maka semakin lama sepertinya Injil ini menjadi sangat sulit kalau kita mau melihat secara jujur. Apakah aku itu memberi, selama ini memberi dari kekurangan, bahkan seluruh apa yang aku miliki, atau aku memberi dari yang namanya kelebihan? Itu pertama. Jadi Anda bawa pulang dulu ya. Lalu yang kedua, sebelum masuk yang singkat itu, dalam refleks saya mengatakan gini, pada umumnya mau tidak mau orang itu senang menerima daripada memberi. Betul? Mau tidak mau. Banyak orang bahkan berpikir bahwa dirinya itu masih berkekurangan, tidak punya apa-apa sehingga tidak bisa memberi apa-apa, atau hanya bisa memberi sedikit. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka akan memberi bila mereka sudah berkecukupan, atau memberi lebih banyak lagi bila mereka sudah kaya. Maka pertanyaan ini saya kumpulkan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, benarkah memberi itu baru bisa kita lakukan setelah semua kebutuhan kita terpenuhi? Satu. Yang kedua, benarkah kita tidak punya apa-apa untuk kita berikan kepada sesama kita? Ketiga, benarkah bahwa memberi itu bukan soal banyaknya, kuantitasnya, tetapi sikap pemberian yang tulus, kualitasnya? Yang keempat, banyak jadinya ya, benarkah pemberian yang besar jauh lebih membahagiakan orang? Ini dijawab ya, bukan cuma saya lempar, tapi dijawab nanti Anda pulang ke rumah. Kalau ini dilempar lebih jauh lagi, sama halnya begini. Sama-sama memberi, tetapi kualitasnya berbeda. Betul? Sama-sama Anda datang ke gereja, tapi dengan kualitas yang berbeda-beda. Ya wong nyatanya masih banyak yang terlambat. Wong nyatanya, ini saya nggak mau mengkritik ya, jadi yang
terkritik ya syukur kepada Allah ya, gitu ya. Nyatanya juga banyak orang yang harusnya paham bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita, masih melalaikan sesuatu yang penting dengan sewenang-wenang. Romo saya ke gereja, betul. Sama-sama nggak terlambat misalnya. Betulkah sama-sama nggak terlambat dengan kualitas yang sama? Jawabannya mungkin tidak. Betulkah sama-sama yang datang lebih awal mempersiapkan diri, sama yang terlambat bukan karena habit, tapi karena sesuatu hal lebih mendalami yang tidak terlambat? Mungkin jawabannya juga tidak. Artinya saya mau mengatakan bahwa ternyata untuk masuk ke Injil hari ini itu lebih membutuhkan yang namanya kejujuran tentang kualitas. Bukan cuma sekedar apa yang tampil. Anda betul hari ini ke gereja, betul. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Betul saya hari ini merayakan Ekaristi sebagai seorang imam. Tapi betulkah saya dengan kualitas yang baik merayakannya? Dengan persiapan yang baik pula dalam merayakannya? Nah, itu semua di bagian awal dulu ya. Jadi Anda tolong renungkan. Nah, ini singkatnya sekarang. Saya menemukan satu kata yang bagi saya menarik dalam bahasa Latin, non multa sed multum, yang artinya bukan banyaknya tapi mutunya. Bukan banyaknya tapi mutunya. Dan inilah ditawarkan Yesus ketika memuji janda miskin di bait Allah. Dia mengatakan begini, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Anda tahu kalau dirupiahkan 2 peser itu berapa jumlahnya? Hanya 1.500 rupiah. Kecil nggak? Kecil untuk zaman sekarang. Saya nggak tahu zaman dulu ya. Tetapi artinya sekecil itu untuk zaman sekarang ternyata itu merupakan dari seluruh kepunyaannya, dari nafkahnya. Makanya memberi persembahan bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak usah menunggu kaya, tua, kaya, atau jaya. Tuhan itu melihat bukan pertama-tama berapa kuantitas jumlah yang kita persembahkan, tetapi kualitas ketulusan dalam pemberian. Maka sebetulnya kalau Anda mau lebih narik dalam lagi, Anda bisa memasukkan pemikiran begini. Betulkah jumlah ini adalah jumlah pemberian sesuai dengan kualitasku? Kalau itu menarik. Betulkah apa yang saya berikan dalam persembahan dalam hidup Anda itu betul sesuai dengan kualitas hidup Anda atau bukan? Jadi saya nggak mau ngomong tentang jumlah yang sama, tetapi betulkah itu yang Anda berikan sesuai dengan kualitas hidup Anda? Maka pepatah mengatakan kan, apa yang Anda berikan itu adalah cerminan dari kualitas hidup kita. Maka hari ini saya mau memberikan 2 dasar yang penting untuk Anda bawa pulang. Dasar yang pertama adalah totalitas, keseluruhan. Pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali kita hanya memberi dari kekayaan kita dan hal ini tidak meminta pengorbanan. Dan ini yang sangat sering terjadi. Sebaliknya, pemberian janda ini menuntut segalanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Itu dasar pertama, totalitas, keseluruhan. Dasar yang kedua adalah loyalitas, pengabdian. Yesus menilai pekerjaan atau pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya. Tetapi ternyata berdasarkan kadar pengabdian, berdasarkan kadar iman dan kadar kasih yang tulus
yang terlibat ketika Anda melaksanakan pelayanan itu sendiri. Titik. Begitu. Dipahami nggak? Dipahami? Gampang ya minggu ini ya. Tapi susah untuk melakukannya ya. Nah, akhirnya saya mau masuk dalam sebuah refleksi yang mendalam dalam sebuah lagu, boleh? Jadi kalau Anda itu betul merasakan yang namanya kasih setia Tuhan, pasti Anda itu menjadi orang yang berbeda antara diri Anda dengan orang lain. Nah, problemnya kalau Anda tidak menemukan dan mengalami ini, maka Anda tidak akan pernah merasakan yang namanya dicintai dan Anda bisa memberikan cinta itu kepada Tuhan sendiri. Satu lagu buat Anda semua hari ini. Judulnya Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya sungguh apa yang kita lakukan pada akhirnya sesuai dengan apa yang kita rasakan, kasih setia Tuhan yang telah kita terima. Maka mari kita hening sejenak.